Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Irham dengan NIM 13062300040 dari kelas S1 IT KJ 23002. Dan pada hari ini saya akan presentasi tentang implementasi Secure Boot dan pengaruhnya terhadap keamanan teknologi informasi. Latar belakang saya memilih materi ini karena yaitu yang pertama berkaitan dengan materi pertemuan minggu yang sebelumnya, yaitu pertemuan kelima tentang bootstrapping, booting PCs, dan bootloaders. Lalu yang kedua, pentingnya memahami Secure Boot terletak pada perlindungannya terhadap ancaman berbagai macam malware. Tujuan dari presentasi ini ialah yang pertama, yaitu mengulas dampak Secure Boot terhadap keamanan sistem teknologi informasi. Yang kedua, menilai perlindungan terhadap ancaman siber selama proses booting. Dan yang ketiga, membahas tindakan agar Secure Boot efektif digunakan tanpa mengorbankan kompatibilitas perangkat lunak. Sebelumnya tentu kita tahu di era digital seperti sekarang, keamanan peringkat menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dengan meningkatnya ancaman seperti malware dan serangan cyber, kita membutuhkan perlindungan tambahan untuk memastikan sistem tetap aman. Pada hari ini saya akan membahas tentang Secure Boot, sebuah fitur yang dirancang untuk menjaga perangkat dari ancaman saat proses booting. Lalu untuk yang pertama, apa itu Secure Boot? Secure Boot adalah teknologi keamanan yang memastikan hanya perangkat lunak dengan tanda tangan digital terpercaya saja yang dapat berjalan saat proses booting. Yang ini itu mencegah malware seperti rootkit dari menginfeksi sistem sebelum sistem operasi aktif, sehingga menjaga integritas dan keamanan perangkat. Lalu masuk ke deskripsi. Secure Boot adalah fitur keamanan UEFI atau kepanjangannya Unified Extensible Firmware Interface, yang melindungi proses booting dengan memverifikasi perangkat lunak menggunakan kunci kriptografi pada firmware-nya. Hanya bootloader dan kernel dengan tanda tangan digital sah saja yang diinginkan berjalan, sehingga mencegah malware dapat berjalan sepuasnya. Dan ini adalah contoh dari UI Secure Boot configuration, yang ada legacy support, ada Secure Boot, dan itu bisa di-enable atau di-disable. Lalu masuk ke deskripsi kedua. Secure Boot mendukung mode standar serta custom, di mana administrator dapat menyesuaikan kunci. Juga kompatibel dengan sistem operasi seperti Windows dan Linux, yang mendukung penandatanganan kernel untuk keamanan tambahan. Dengan fitur-fitur ini, Secure Boot menjadi komponen penting dalam strategi keamanan siber, terutama di lingkungan bisnis yang memerlukan perlindungan menyeluruh. Dan di sini ada gambar Secure Boot pada UI Linux. Lalu berikut adalah contoh implementasi Secure Boot saat dijalankan. Dari atas ada saat user merestart device-nya, akan masuk ke CPU internal bootloader hub library, dan sebelum itu bootloader secure data akan di-load duluan. Yang secure datanya itu berisi additional data dan steps for secure boot. Jadi jika misalnya tidak secure, akan balik lagi ke reset. Lalu masuk ke is loader secure data valid. Ini akan mengecek validitas bootloader secure data. Jika tidak, maka stop execution dan mematikan atau merestart kembali device itu. Lalu jika iya, bootloader akan memanggil hub library yang sebelumnya akan meload OS secure data. Yang isi OS itu adalah yang tadi lagi, additional data and step for secure boot. Lalu di mana ini adalah secure bootnya. Lalu akan ke hub library yang tengah, yaitu isinya additional data used in secure boot. Lalu next, kalau OS secure datanya valid, yaitu OS-nya atau operating systemnya akan start, yaitu masuk ke Windows atau ke Linux. Dan jika tidak, akan stop execution dan balik lagi, akan reset atau mematikan
device tersebut. Lalu masuk ke seksi diskusi. Secure Boot memang meningkatkan keamanan dengan melindungi sistem dari bootkit dan rootkit. Namun, manajemen kunci kriptografis memerlukan pemahaman dan strategi yang tepat. Kombinasi dengan teknologi seperti Trusted Platform Module atau TPM memberikan lapisan perlindungan tambahan yang memperkuat keamanan secara keseluruhan. Dan di sini ada gambar contoh IoT TPM-nya. Lalu kesimpulannya, Secure Boot meningkatkan keamanan dengan memastikan hanya perangkat lunak terpercaya saja yang dijalankan, mencegah malware tingkat rendah, tantangan terkait kompatibilitas perangkat lunak pihak ketiga, dan manajemen kunci memerlukan perhatian. Dengan keseimbangan antara keamanan dan fleksibilitas serta pemahaman administrator TI, Secure Boot dapat menjadi bagian penting dari strategi keamanan siber. Ya, dengan memahami dan mengaktifkan Secure Boot, kita bisa melindungi perangkat dari ancaman yang muncul bahkan sebelum sistem operasi berjalan. Keamanan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting di era teknologi digital ini. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.